Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menghormati orang tua ini adalah sesuatu yang paling penting di dalam agama ini. Sehingga di dalam ayat yang tadi dibaca, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk menghormati orang tua setelah dia memerintahkan hambanya untuk menyembahnya. Setelah perintah untuk menyembahnya, perintah untuk hormat kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah telah menetapkan jangan kalian menyembah kecuali Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsan. Perintah berikutnya adalah hormat, berbuat baik kepada orang tua. Nah, di zaman ini banyak sekali anak yang tidak memperhatikan hak-hak orang tuanya. Bahkan kita lihat kadang-kadang dia rajin ke majelis. Mau pergi ke majelis ditanya oleh ibunya, "Nak, mau pergi kemana?" Mau pergi ke majelis. Mau pergi ke majelis tapi bicara sama ibunya dengan ucapan yang buruk. Ini berarti tidak punya akal ini anak. Apa yang dia cari di majelis itu? Yang dicari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang bisa mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala jika dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya? Padahal al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Abuk babun ilal jannah atau babun ilan nar. Ayahmu itu di dalamnya terdapat dua pintu, pintu menuju ke surga atau pintu menuju ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi saya dengar pertanyaan tadi sangat terharu sekali saya, karena di zaman ini masih ada anak-anak yang memiliki rasa cinta kepada kedua orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala terutama kepada ibu. Rasulullah SAW menyebutkan ummuka summa abu. Dalam riwayat itu kejadian setelah Alqamah itu ya. Alqamah ini sahabat yang baik, dekat dengan Rasul, tapi dia menyakiti hati ibunya tanpa dia sadari. Tidak sengaja dia menyakiti hati ibunya. Setelah menikah dia tidak memperhatikan ibunya lagi, sehingga ibunya merasa ditinggal oleh Alqamah, sampai akhirnya karena ibunya marah menjadikan Alqamah itu sulit waktu mengalami sakaratul maut. Dan singkat cerita, setelah Alqamah itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Nabi menguburkan jenazah Alqamah. Dalam riwayat itu Nabi mengucapkan ini di depan kubur Alqamah di hadapan para sahabat, ummuka summa abu. Hati-hati, ibumu lalu ayahmu. Maksudnya perhatian kepada ibu itu harus lebih besar daripada kepada ayah, karena ibu itu lebih sensitif daripada bapak. Berarti ibu harus lebih dihormati daripada bapak? Enggak, sama-sama hormat, tapi perhatian kamu harus lebih besar kepada ibu, karena wanita itu menggunakan perasaan, lebih mudah tersakiti. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana kalau ibu non-muslim? Semoga Allah memberi hidayah kepada ibu penanya ini, dan memberi hidayah kepada seluruh umat yang belum mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menambah hidayahnya kepada diri kita, hidayah di atas hidayah insyaallah. Kita doakan semoga pada saat ini turun hidayah kepada ibunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang harus dilakukan? Yang di dalam ayat itu tidak ada hasr wabil walidaini al muslimaini, tidak ada. Dan terhadap orang tuamu yang muslim ihsana, tidak ada. Wabil walidaini al muslimaini ihsana, tidak ada. Tapi wabil walidaini ihsana.
Atau wabil walidaini sholihaini ihsana, kamu wajib berbakti kepada orang-orang tuamu yang baik-baik kepadamu. Yang tidak baik jangan kamu berbakti. Tidak ada juga. Ada orang tanya kepada saya, Ustaz, kalau ibu saya jahat kepada saya ditinggal di rumah orang, dia tidak pernah merawat saya harus berbakti tidak? Wajib. Alasannya apa? Alasannya kamu wujud di dunia ini karena mereka berdua. Itu kenikmatan yang paling besar. Wujud kamu sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Sebagai manusia kamu wujud, sebagai makhluk yang paling mulia. Karena siapa? Karena ibu dan bapakmu. Kan yang menciptakan kita Allah, Ustaz. Iya, tapi Allah menjadikan mereka berdua menjadi sebab. Jadi kamu harus berterima kasih kepada orang tuamu seperti apapun mereka. Walaupun mereka tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, jahat, tetap kamu harus berbakti kepada mereka. Tidak boleh menyakiti hati mereka. Kalau kafir bagaimana? Non-muslim. Kalau non-muslim bagaimana? Walaupun dia non-muslim. Walaupun dia non-muslim. Dalam ayat wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Nah, Allah memerintahkan wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sama orang tua yang masih non-muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berdua berusaha untuk menjadikan kamu keluar dari Islam, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan perbuatan yang kamu tidak ada pengetahuan terhadap perbuatan itu, tidak diajarkan, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti perintahnya, ajakannya. Kalau orang tua non-muslim memerintahkan kita melakukan sesuatu untuk menyekutukan Allah atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Berarti ini maknanya apa? Orang tua non-muslim kalau memerintahkan kepada kamu sesuatu yang tidak menjadikan kamu menyekutukan Allah atau bertentangan dengan syariat, wajib kamu taati. Perintahnya yang tersirat itu kan, wajib kamu taati. Kalau menyekutukan Allah, jangan kamu taati. Nah, pertama itu maknanya. Nah, kalau itu orang tua non-muslim, tidak ada bedanya dengan orang tua muslim. Kalau begitu tidak ada bedanya, orang tua itu wajib ditaati. Kemudian berikutnya, bukan cuma sekedar kamu wajib mentaati mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa namanya sahib? Sertai mereka. Apa makna sertai? Dampingi mereka. Jangan kau putus hubungan dengan mereka. Jangan kau jauh dari mereka. Ini non-muslim loh ya. Orang tua yang non-muslim. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan mereka ini dengan pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang baik, pergaulan yang baik. Nah, kalau Allah memerintahkan kita bergaul dengan orang tua itu dengan pergaulan yang baik, walaupun itu non-muslim. Pertanyaannya tadi, bolehkah orang tua saya yang non-muslim saya ajak tinggal serumah dengan keluarga saya yang muslim? Pertanyaannya, bolehkah? Jawabannya bukan sekedar bolehkah, tapi itu adalah perbuatan yang utama. Jawabannya bukan sekedar boleh, tapi kalau kamu mau mengajak ibumu serumah dengan kamu, itu perbuatan yang utama, itu yang diperintah Allah. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu kesempatan bagi sang anak, kesempatan bagi anaknya yang cinta kepada ibunya untuk
terus memberikan nasihat yang baik, mencontohkan perbuatan yang baik, mendoakan ibunya. Siapa tahu nanti ketika ibunya tinggal serumah dengan dia, lebih sering bertemu dengan keluarganya, ibunya akan melihat kebaikan Islam. Kemudian melalui itu turun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup ini, teringat kisah pemimpin kafir yang perang lalu tertangkap. Seorang kafir, dia pemimpin kabilah, tertawan dia, menjadi tawanan. Nabi Muhammad ini luar biasa, cerdas ya, Nabi Muhammad SAW. Ini karena dia pemimpin kabilah, Nabi mengharapkan keislamannya. Apa yang dilakukan Nabi? Tawanan-tawanan yang lain di tempat tawanan, tapi orang ini, kata Nabi, ikat dia di tiang masjid. Ikat di tiang masjid. Apa ini maksudnya Nabi ini ikat di tiang masjid? Apa manfaatnya dia diikat di tiang masjid? Supaya dia menyaksikan 5 waktu orang Islam sholat. Nanti kan dia belajar. Orang waktu mengerjakan sholat, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawanan non-muslim ini, waktu turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada di situ. Kena nggak dia? Terkena dia rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kemudian bingung, ini ditawan di masjid ya Rasulullah. Ya, tawan dia di masjid. Ikat di tiang masjid. Setiap mau sholat, Rasulullah datang ke dia, mau masuk Islam. Tidak dipaksa sama Rasulullah. Rasulullah sholat. Duhur datang lagi ke masjid, sudah mau masuk Islam. Tidak, saya tidak mau masuk Islam. Dia tidak dipaksa oleh Rasul, dia sholat terus sampai hari ketiga. Nabi tanya, tertarik masuk Islam? Kata dia, saya tidak tertarik masuk Islam. Kata Rasulullah, lepas ikatannya, biarkan dia bebas. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini pemimpin kabilah, masa dilepas ini? Kata Nabi, lepas ikatannya. Ketika dilepas ikatannya, orang kafir ini berwudu. Dia sudah tahu caranya wudu, lihat sahabat wudu terus setiap hari kan, belajar dia. Dia berwudu, dia basuh badannya, kemudian datang ke Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Kata sahabat, kenapa tidak dari awal kamu masuk Islam? Kata dia, kenapa tidak dari awal Nabi mengajak kamu masuk Islam, kamu mengatakan, iya saya masuk Islam. Kenapa kamu syahadat setelah Nabi melepas? Kata dia, supaya kalian mengerti, saya masuk Islam bukan karena terpaksa. Saya masuk Islam karena saya mencintai Muhammad SAW. Karena rahmat yang turun. Nah, kita doakan dengan dibawanya ibu sang penanya ini ke rumahnya, nanti ibu itu akan melihat anaknya sholat, cucu-cucunya sholat. Nah, kemudian ketika membaca Al-Quran, ibunya melihat, mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran itu, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke rumah itu. Ibunya ada di situ dan itu bisa menjadi penyebab hidayah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi hidayah kepada umat Nabi Muhammad SAW, memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad SAW, mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad, dan menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya. Wal afwana, saya agak kepanjangan ini.